Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sapa Sains. Pada video kali ini kita akan membahas soal siap ujian sekolah tahun 2022 untuk mata pelajaran IPA SMP. Nah, pada video part yang ketiga yang akan kita bahas berkaitan dengan materi tekanan, getaran dan gelombang bunyi, serta alat optik. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Berkaitan dengan tekanan. Perhatikan gambar balok kayu yang terletak di atas lantai berikut. Jika massa balok 10 kg dan ukuran balok 5 meter x 2 meter x 8 meter, maka besar tekanan yang diberikan balok pada lantai adalah titik-titik. Jadi diketahui massa balok atau M-nya adalah 10 kg, lalu ukuran baloknya adalah 5 meter, dikali 2 meter dikali 8 meter. Oke, untuk mencari besar tekanan, teman-teman perlu ingat persamaan P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas bidang tekan. Nah, gaya itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Sedangkan luas bidang tekan adalah luas yang menempel di lantai. Yang menempel adalah panjang dikali lebar. Sehingga persamaan tekanannya menjadi P sama dengan M dikali G per P dikali L. Massa dikali percepatan gravitasi dibagi dengan panjang kali lebar. G atau percepatan gravitasi kita tahu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya semua ya menjadi P sama dengan 10 dikali 10 per 5 kali 2. Sama dengan 100 per 10. 0,1 di atas dan bawah kita coret, sehingga P atau tekanannya sama dengan 10 Newton per meter persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 2, berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berarti ini adalah G-nya, maka tekanan hidrostatis atau P-nya yang dialami oleh ikan adalah berapa? Oke, kita lihat pada gambar. Ikan berada dalam bejana yang berisi air yang memiliki massa jenis atau rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, posisi ikan itu dari dasar bejana adalah 4 cm, sedangkan tinggi total airnya adalah 14 cm. Maka kedalaman ikan ketika diukur dari permukaan adalah hanya itu sama dengan 14 cm dikurangi 4 cm, sama dengan 10 cm. Jadi kedalaman ikan ketika diukur dari permukaan ini, dari ini sampai sini nilainya adalah 10 cm. Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis, kita gunakan persamaan P sama dengan rho dikali G dikali H. Tekanan sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman ikan diukur dari permukaan. Oke, kita masukkan angka yang sudah diketahui dari soal ke persamaan ini ya menjadi P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,1. Hasilnya adalah 1000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan yang dialami ikan adalah 1000 Newton per meter persegi dan jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 3 tentang getaran. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Jika waktu yang diperlukan untuk berayun dari C ke A sama dengan 1 sekon, maka periode dan frekuensi getaran tersebut adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah periode atau T-nya serta frekuensi atau F-nya berapa. Oke, kita lihat gambar bandulnya ya. Bandul berayun dari C ke A. Nah, berarti jumlah getarannya berapa? Kita ingat, satu getaran itu kembali ke titik semula. Jadi kalau satu getaran itu dari C ke B ke A ke B kembali lagi ke C. Kalau dari C ke A berarti jumlah getarannya adalah setengah atau 0,5 ya. Kita tulis N-nya sama dengan 0,5. Waktunya 1 sekon, berarti T-nya sama dengan 1 sekon. Oke, yang pertama kita akan cari periodenya dulu. Kita ingat periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Persamaannya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Kita masukkan angkanya menjadi periode sama dengan 1 dibagi 0,5.
hasilnya adalah 2 sekon. Jadi periodenya adalah 2 sekon. Lanjut, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Persamaannya adalah F sama dengan N per T. Kita masukkan angkanya, maka F sama dengan 0,5 per 1, sama dengan 0,5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 0,5 Hz. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Periodenya 2 sekon dan frekuensinya 0,5 Hz. Oke, lanjut ke soal nomor 4 tentang gelombang. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Besar cepat rambat gelombang atau V-nya berapa? Oke, kita lihat gambarnya lagi. Sumbu X pada gelombang ini menunjukkan waktunya dalam sekon. Total waktu yang diperlukan adalah 3 sekon. Kemudian ada panjang 3 meter untuk satu bukit gelombang. Nah, untuk mencari cepat rambat gelombang, kita dapat menggunakan beberapa persamaan ya. Yang pertama, V sama dengan lambda dikali F. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Atau yang kedua, kita gunakan persamaan V sama dengan lambda per T besar. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Lalu yang ketiga, V sama dengan S per T kecil. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang total dibagi dengan waktu total. Nah, ketika soalnya bentuknya adalah gambar seperti ini, akan lebih mudah jika kita menggunakan persamaan yang terakhir. V sama dengan S per T, panjang total dibagi waktu total. Diketahui di sini panjang satu bukitnya 3 meter. Berarti panjang total sampai T3 sekon di sini adalah 9 meter. Maka cepat rambat gelombangnya dapat kita cari menjadi V sama dengan 9 per 3. Hasilnya adalah 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Tentang pemantulan bunyi. Dari sebuah kapal dipancarkan bunyi ke dasar laut dan bunyi pantul terdeteksi setelah 2 sekon. Ini adalah T-nya. Jika kecepatan bunyi di air laut adalah 1400 meter per sekon, ini adalah V-nya, maka kedalaman laut tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Oke, untuk mencari kedalaman laut, kita akan gunakan persamaan pemantulan bunyi, yaitu S sama dengan V dikali T per 2. S adalah kedalaman, V adalah cepat rambat bunyi, dan T adalah waktu. Oke, kita masukkan angka yang sudah diketahui dari soal ke persamaan ini ya, menjadi S sama dengan 1400 dikali 2 per 2. 2 di atas dan bawah bisa kita coret seperti ini, sehingga S-nya sama dengan 1400 meter. Jadi kedalaman lautnya adalah 1400 meter, dan jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 6, masih berkaitan dengan pemantulan bunyi. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut A dan B seperti gambar. Ini ada A, ini ada B. Bunyi pantul B tertangkap kembali di kapal 1,5 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Berarti ini kita tuliskan sebagai TB. Dan bunyi pantul dari A tertangkap kembali di kapal 2,5 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Berarti ini adalah TA. Jika cepat rambat bunyi di air adalah 1400 meter per sekon, ini adalah V-nya, maka selisih kedalaman A dan B adalah titik-titik. Yang ditanya adalah delta S. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita masih menggunakan persamaan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu pemantulan bunyi. Delta S sama dengan V dikali delta T per 2. Karena yang ditanya selisih, berarti di sini kita tambahkan delta atau selisih ya. Waktunya juga sama, kita tambahkan delta T, berarti selisih waktunya. Kita cari dulu selisih waktunya antara A dan B. Berarti sama dengan 2,5 sekon dikurangi 1,5 sekon. Selisihnya adalah 1 sekon. Oke, selanjutnya kita masukkan angka yang sudah diketahui ke persamaan ini menjadi delta S sama dengan 1400 dikali 1 per 2. 1400 dibagi 2 hasilnya adalah 700. Maka selisih kedalaman antara A dan B adalah 700 meter dan jawabannya adalah yang A.
Oke, lanjut ke soal nomor 7 mengenai cacat mata. Perhatikan gambar cacat mata berikut. Disajikan gambar, ada benda, kemudian ada sinar yang masuk ke mata. Nah, pertanyaannya adalah jenis cacat mata dan lensa kacamata yang digunakan agar bayangan jatuh tepat di retina adalah titik-titik. Oke, kita lihat gambarnya ya. Retina itu letaknya di sini. Ini adalah retina. Bayangannya itu jatuhnya di sini. Berarti di mana? Ini adalah di belakang retina. Nah, kalau bayangan jatuh di belakang retina, berarti cacat matanya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Artinya, tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tadi, bayangan jatuh di belakang retina. Lalu, titik dekat matanya itu lebih dari mata normal. Mata normal itu biasanya 25 cm. Nah, ini titik dekat matanya lebih dari 25. Untuk dapat melihat dengan jelas, berarti perlu dibantu menggunakan kacamata lensa cembung atau lensa positif. Kita lihat pada pilihan jawaban, berarti jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang C ya. Cacat matanya hipermetropi, kemudian lensa kacamatanya adalah lensa cembung. Lalu ada cacat mata yang lain, di sini ada miopi. Nah, ini juga sering keluar ya di ujian. Miopi itu rabun jauh, artinya tidak bisa melihat benda yang jauh dengan jelas. Nah, bayangannya itu jatuh di depan retina. Lalu titik jauh matanya itu terbatas. Kalau mata normal, titik jauhnya itu tak terhingga ya. Nah, selanjutnya untuk melihat dengan jelas dibantu dengan kacamata lensa cekung atau negatif. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi bayangannya itu jatuh di depan retina. Lalu ada cacat mata presbiopi, yaitu gabungan antara miopi dan hipermetropi. Jadi lensa kacamatanya harus dua, yaitu positif dan negatif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.